Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas melihat pohon mangga tetangganya yang penuh dengan buah yang ranum. Tetangganya ini terkenal sangat pelit dan tidak pernah mau membagikan hasil panennya. Merasa kasihan pada tetangga yang lain, Abu Nawas merencanakan siasat untuk membuat tetangganya itu berbagi. Abu Nawas datang ke rumah tetangganya dengan wajah yang serius. "Wahai tetanggaku, aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting." Tetangganya pun memandangnya dengan curiga. "Abu Nawas, aku tahu kau penuh akal, tapi aku tidak akan tertipu begitu saja. Apa yang kau inginkan kali ini, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Ya, aku memang tidak memintamu untuk percaya begitu saja. Tapi gimana ya? Semalam aku bermimpi bahwa pohon manggamu berbicara kepadaku. Ia mengatakan jika buahnya tidak segera dinikmati oleh banyak orang, dalam 7 hari ia akan merana dan kemudian mati." Tetangganya pun tertawa keras. "Kamu pikir aku percaya dengan mimpimu itu? Pohon kok bisa bicara? Omong kosong kamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Ya, kalau kau tidak percaya ya silahkan. Kita lihat aja nanti buktinya. Jika pohonmu mulai layu dalam 7 hari, maka kamu akan tahu kebenaran perkataanku ini. Dan kalau memang tidak ada apa-apa, aku akan bekerja di kebunmu selama seminggu sebagai permintaan maaf dariku." Merasa tidak ada ruginya, tetangganya pun setuju. "Baiklah kalau begitu Abu Nawas, kita lihat saja siapa nanti yang akan menyesal." Dan keesokan harinya, Abu Nawas diam-diam menyiram akar pohon mangga itu dengan air garam, sehingga pohon itu tampak layu tanpa benar-benar rusak. 3 hari berlalu dan daun-daun pohon mangga itu mulai menguning, buah-buahnya juga tampak layu. Tetangganya mulai panik. Pada hari kelima, tetangganya memanggil Abu Nawas dengan wajah yang cemas. "Apa yang kamu katakan kemarin ternyata benar, Abu Nawas. Pohon manggaku terlihat akan mati. Ya sudah, cepat, petiklah buahnya dan bagikan kepada siapapun sebelum semuanya terlambat, Abu Nawas." Abu Nawas dengan senyum puas memetik mangga-mangga tersebut dan membagikannya kepada para tetangga. Setelah pohonnya dipetik, Abu Nawas berhenti menyiram dengan air garam dan pohon itu perlahan kembali segar. Beberapa hari kemudian, tetangganya mulai menyadari bahwa pohonnya tidak benar-benar dalam bahaya dan curiga bahwa Abu Nawas telah memainkan siasat. Ia pun mendatangi Abu Nawas dengan wajah yang kesal. "Abu Nawas, aku rasa kamu telah mempermainkanku. Pohonku kembali segar setelah kamu membagikan mangganya. Apakah ini semua hanya tipu muslihatmu?" Abu Nawas pun tersenyum dan kemudian berkata, "Wahai tetanggaku, aku hanya menunjukkan kepadamu bahwa berbagi tidak akan membuatmu kehilangan apapun. Bahkan setelah engkau membagikan manggamu, pohonmu itu tetap segar, bukan? Dan kamu sekarang jadi dikenal sebagai orang yang baik hati. Lihatlah, kau tidak rugi apa-apa, bukan?" Tetangganya pun termenung sejenak dan akhirnya tersenyum malu. "Ya, kamu benar, Abu Nawas. Mungkin selama ini aku memang terlalu pelit. Terima kasih telah menyadarkanku dengan caramu yang licik itu, Abu Nawas." Dan sejak saat itu, tetangganya pun mulai berubah menjadi lebih suka berbagi. Dan Abu Nawas kembali diakui sebagai orang yang cerdik dan bijaksana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang suka sekali berdebat, terutama mengenai sejarah agama Islam. Namun yang didebatkannya adalah perkara yang tidak wajar, misalnya lebih luas mana, neraka atau surga. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat para ulama setempat kebingungan dan tak bisa menjawabnya. Hingga pada suatu hari ketika Abu Nawas sedang berkumpul dengan kawan-kawannya, lelaki itu datang menghampiri mereka. Kali ini dia ingin menantang Abu Nawas untuk berdebat. Sebenarnya Abu Nawas mengagumi keilmuan lelaki tersebut. Namun sayang, kepintarannya itu hanya digunakan untuk berdebat, bukan untuk menyebarkan kebaikan agama.
Setelah berada di hadapan Abu Nawas, lelaki itu mulai membuka percakapan. "Wahai Abu Nawas, benarkah iblis itu punya banyak keturunan?" "Ya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya Abu Nawas?" tanyanya kembali. "Buktinya adalah Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 50, yang artinya, pantaskah kamu menjadikan dia iblis dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku Allah?" jawab Abu Nawas. Lelaki itu melanjutkan, "Lalu bagaimana dengan setan? Apa bedanya dengan iblis?" Beberapa ulama berpendapat bahwa setan adalah anak-anak iblis dari hasil perkawinannya dengan jin kafir, terang Abu Nawas. "Kalau begitu berarti iblis punya istri, benarkah demikian Abu Nawas?" tanya si lelaki. "Ya, tentu saja," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau iblis memang punya istri, siapa namanya?" tanya lelaki itu lagi. Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Wah, maaf kawan, waktu itu aku tidak diundang ke pernikahannya. Jadi ya, aku tidak tahu siapa namanya." Seketika kawan-kawan Abu Nawas yang ikut mendengarkan tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas lalu berkata lagi, "Hei kawan, kenapa dari tadi kamu selalu bertanya tentang makhluk-makhluk yang terkutuk itu? Kenapa tidak membicarakan tentang yang lain saja? Misalnya manusia-manusia mulia pilihan Allah, seperti para nabi." Lelaki itu pun menjawab, "Kalau sejarah para nabi, hampir semuanya sudah aku ketahui Abu Nawas." Abu Nawas pun kemudian bertanya, "Apa kau yakin sudah mengetahui semuanya?" "Iya, aku sudah tahu semuanya," jawab si lelaki dengan yakin. "Baiklah, coba aku akan mengujimu dengan satu pertanyaan yang mudah. Siapa nama istrinya Nabi Daud?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, lelaki tersebut kaget karena sama sekali tidak terpikirkan olehnya. "Aku belum tahu siapa namanya. Emang kamu tahu?" "Oh iya dong, tentu saja aku tahulah," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Ah, yang bener. Coba kasih tahu aku Abu Nawas, siapa namanya agar ilmuku semakin bertambah," pinta lelaki itu dengan penasaran. "Waduh, gimana ya? Ini ilmu bukan sembarangan ilmu. Ilmu ini sangat berharga, bahkan tidak ada satu ulama pun yang tahu," ujar Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, beritahu aku siapa nama istri Nabi Daud," desak lelaki itu dengan penuh rasa penasaran. "Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus membayarku 10 dinar. Gimana?" tanya Abu Nawas. "Baik, aku setuju. Aku akan membayarmu," kata lelaki itu sambil menyerahkan uangnya. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas kembali berkata, "Dengar ya, dan catat baik-baik. Nama istrinya Nabi Daud adalah Ibu Daud." Sontak orang-orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Tak puas dengan jawaban Abu Nawas, lelaki itu kembali bertanya, "Kenapa namanya Ibu Daud? Jangan mengarang kamu Abu Nawas." Abu Nawas lalu menjelaskan, "Ini bukan karangan, tapi kenyataan. Coba kau cermati. Hasan punya istri, disebutnya siapa? Ibu Hasan. Ali punya istri, disebutnya Ibu Ali. Begitu pula dengan Nabi Daud, istrinya beliau tentu disebut sebagai Ibu Daud." Suara tawa pun kembali pecah, membuat lelaki itu tak sanggup berlama-lama di tempat tersebut. Akhirnya ia memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Kisah selanjutnya. Dikala seseorang sedang jatuh cinta, maka apapun rela dilakukan demi membahagiaan pujaan hatinya. Ibarat pepatah mengatakan, laut luas kan ku seberangi, gunung tinggi kan ku daki. Karena begitu besarnya terpengaruh rasa cinta, setiap waktu teringat akan kekasihnya, ingin selalu berdampingan bersamanya, menghabiskan waktu berdua. Namun apa jadinya bila kekasih yang didambakan akhirnya ternyata menjadi milik orang lain? Tentunya hal ini menyesak di dada. Hatinya hancur tak terkira, menyisakan goresan luka hati yang sulit disembuhkan. Seperti yang menimpa pada pemuda ini, sebut saja namanya Hashim. Suatu hari, Hashim yang sedang patah hati itu berjalan lulai di suatu perkampungan.
Perempuan yang diidam-idamkan sejak dulu memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidupnya. Baginya sangat sulit untuk melupakan sang mantan karena sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Namun takdir berkata lain terhadap hubungan mereka. Beberapa bulan lamanya, Hasyim belum juga bisa ikhlas. Bayangan wajah mantan kekasihnya belum juga hilang dari ingatan. Berbagai cara telah dicoba, namun ia masih saja belum bisa melupakan mantan kekasihnya itu. Semakin berusaha keras mencoba melupakan, bayangan kekasihnya justru semakin nyata. Hasyim pun hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Tiap malam ia hanya bisa menangis, teringat akan kekasihnya yang sudah menjadi milik orang lain. Suatu hari, salah satu teman karibnya mengusulkan agar Hasyim berkonsultasi dengan Abu Nawas. Coba kamu minta saran pada Abu Nawas. Siapa tahu dia punya cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi saat ini. Hasyim pun menuruti saran temannya itu. Ia juga meminta temannya untuk mengantarkan ke rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, karena mendengar pintu rumah diketuk, Abu Nawas segera membuka pintu dan mempersilahkan keduanya masuk. Dengan menahan tangisnya, Hasyim pun lalu bercerita kepada Abu Nawas tentang problem yang ia hadapi. Abu Nawas terlihat manggut-manggut mendengar keluh kesahnya. Setelah beberapa saat, suasana terasa hening. Tiba-tiba Abu Nawas menggebrak meja, lalu berkata, "Kamu sedang dilanda patah hati." Tingkah Abu Nawas ini membuat Hasyim dan kawannya kaget setengah mati. Sampai-sampai Hasyim sejenak lupa dengan patah hatinya karena kagetnya itu. Ini lukanya memang amat dalam. Tapi tenang saja. Selepas keluar dari rumah ini, dengan cepat kamu pasti melupakannya, ujar Abu Nawas. Sambil menggeser kursi agak maju sedikit, Abu Nawas membisikkan ke telinga Hasyim. Tapi kamu beruntung Hasyim, sebab cepat atau lambat mantan kekasihmu itu akan mati. Untung saja kalian berdua gak jadi menikah. Hasyim pun kaget. Dalam lubuk hatinya ia berkata, "Alhamdulillah, beruntung sekali hambamu ini ya Allah. Untung aku gak jadi nikah dengannya." Sementara temannya Hasyim yang duduk di sampingnya belum tahu dengan apa yang Abu Nawas bisikkan. Saat itu juga wajah Hasyim kembali ceria. Ia sudah bisa mulai tersenyum kembali. Karena merasa telah mendapat pencerahan dari Abu Nawas, Hasyim dan temannya pun pamit pulang. Lalu keduanya berjalan keluar rumah. Hasyim yang telah terobati patah hatinya berjalan di depan agak cepat dengan penuh bahagia. Sementara teman karibnya sengaja melambatkan langkahnya karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Melihat Hasyim sudah agak jauh, ia bertanya kepada Abu Nawas, "Tuan, apa yang Anda bisikkan kepada Hasyim hingga dengan mudahnya ia bisa kembali ceria?" "Oh itu, bukan apa-apa. Aku cuma katakan, cepat atau lambat mantan kekasihnya itu bakalan mati," jawab Abu Nawas. Dengan heran kawan Hasyim itu bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu kalau mantan kekasihnya Hasyim akan mati?" Sambil tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Bukankah cepat atau lambat semua manusia pasti menemui ajalnya?" Mendengar penjelasan Abu Nawas, si kawan itu ikut tersenyum. Lalu ia pun berjalan cepat menyusul Hasyim yang kini sudah terlihat ceria. Kisah selanjutnya. Sudah menjadi rutinitas istana ketika dipimpin Raja Harun ar-Rasyid. Di setiap bulannya mengadakan pertemuan rutin dengan semua menteri-menterinya. Baginda Raja mengumpulkan semua menterinya tanpa terkecuali. Dan tak ketinggalan juga, orang cerdik satu ini selalu ada dalam setiap kesempatan bersama Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas selalu setia mendampingi Raja Harun ar-Rasyid. Terkadang menjadi penasehatnya, terkadang dimintai pendapat, bahkan diminta untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan tak jarang pula Abu Nawas memberikan cerita-cerita lucunya untuk mencairkan suasana tegang istana yang dipenuhi dengan pembahasan-pembahasan serius. Satu persatu para menterinya melaporkan hasil kerja mereka. Ada yang melaporkan tentang perekonomian,
Ada yang tentang pertahanan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Semuanya dibahas secara detail dan menyeluruh. Bahkan tak jarang pula dilaporkan berbagai masalah, yang sudah tentu masalah itu akan dibahas di pertemuan tersebut dan langsung dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Inilah yang membuat Baginda Raja terkadang merasa jenuh. Karena dari pagi sampai sore, semua yang ada di kepalanya adalah hal-hal yang serius. Di sela-sela waktu inilah, terkadang Baginda Raja meminta kepada Abu Nawas untuk memberikan cerita-cerita lucunya, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dan beberapa kali, Baginda Raja juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh bin nyeleneh kepada Abu Nawas. Dan pasti, jawaban dari Abu Nawas berhasil membuat semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Dan tak jarang pula orang-orang berdecak kagum dengan jawaban Abu Nawas, karena selalu ada nilai-nilai kebajikan dalam setiap ucapan Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, Raja Harun Ar-Rasyid yang sudah merasakan jenuh karena penuh dengan pembahasan masalah yang serius, mencoba mencairkan suasana. Ia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, coba kau jelaskan padaku, mengapa di dunia ini ada siang dan malam?" Abu Nawas yang selalu siap dengan kata-kata cerdas dan humor yang khas pun tersenyum. Dan tak butuh waktu lama, ia langsung menjawab, "Paduka yang mulia, siang dan malam itu adalah hasil perdebatan seru antara matahari dan bulan," kata Abu Nawas dengan tawanya yang halus. Dengan penuh penasaran, Baginda Raja bertanya, "Perdebatan? Memang apa yang mereka perdebatkan?" Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Jadi begini Paduka, awalnya matahari dan bulan itu muncul bersamaan. Mereka berdua selalu bersama-sama menyinari dunia ini. Tapi suatu ketika matahari merasa iri kepada bulan. Karena di antara mereka berdua, mataharilah yang paling bekerja keras dengan mengeluarkan sinar yang lebih terang daripada bulan. Karena kesal itulah, matahari memutuskan setiap harinya ada waktu istirahat untuknya. Dan bulan terpaksa menggantikannya." Baginda Raja dan semua orang di istana pun tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas itu. Mereka sadar jawaban Abu Nawas itu memang mengarang, tapi masuk akal juga. "Kamu cerdik Abu Nawas. Tapi ada lagi, kenapa terkadang siang lebih lama daripada malam? Terkadang juga malam lebih lama daripada siang?" tanya Baginda Raja dengan masih sambil tersenyum. Abu Nawas kemudian menatap ke arah matahari dan berkata, "Ya, begitulah Paduka. Memang awal adanya siang dan malam itu karena si matahari merasa iri dan kesal kepada bulan. Tapi matahari juga masih mempunyai rasa sayang pada bulan. Karena bagaimanapun mereka berdua kan dulunya teman akrab, selalu bersama-sama menyinari dunia. Nah, karena rasa sayangnya itulah, terkadang matahari memberikan waktu yang lebih kepada bulan untuk istirahat. Begitu juga sebaliknya Paduka. Bulan terkadang memberikan waktu yang lebih kepada matahari dalam istirahatnya. Makanya kadang siang lebih lama, kadang malamnya yang lebih lama." Kembali, seisi istana tertawa bahagia mendengar jawaban Abu Nawas. Tetapi saat mereka masih larut dalam tawa, Abu Nawas kembali berkata, "Ada satu lagi Paduka. Memang rasa saling sayang mereka masih ada. Tapi terkadang, ya walaupun jarang, mereka saling berselisih, saling menjatuhkan satu sama lain. Nah makanya itu bisa terjadi yang namanya gerhana matahari. Ini berarti bulan sedang kesal ke matahari. Ia berusaha menutup sinar matahari. Dan terkadang juga ada gerhana bulan, berarti matahari sedang kesal sama bulan." Tak elak, tawa mereka pun semakin pecah. Sambil tertawa, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, apa yang ingin kau sampaikan dari kisahmu itu?" Dengan menghela nafas panjang, Abu Nawas menjelaskan, "Ya begitulah Paduka, kehidupan kita di dunia ini. Kita semua ini menjalankan perannya masing-masing. Walaupun tak bisa dihindari, pasti ada saja masalah atau konflik di antara kita. Tapi yang perlu diingat Paduka, kita semua ini adalah saudara. Kita mempunyai rasa kasih sayang yang mengikat satu sama lain sebagai manusia.
Dan di penjelasan Abu Nawas inilah semua yang hadir di istana merasa kagum dan membenarkan ucapan Abu Nawas, apalagi baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan tepuk tangan yang meriah memecah keheningan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di pasar, Abu Nawas sedang berjalan santai ketika seorang sufi terkenal yang gemar berdebat dan menguji orang lain menghampirinya. Sang sufi itu yang dikenal sering menantang dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis berkata, "Hei Abu Nawas, jika engkau memang orang yang cerdas, coba jawab pertanyaanku ini. Apakah benar Tuhan itu ada? Dan bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dia benar-benar ada?" Abu Nawas pun tersenyum santai karena dia tahu bahwa sang sufi itu hanya ingin mempermainkannya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. "Ah, gampang sekali pertanyaanmu itu," ujar Abu Nawas. "Tapi sebelum aku menjawabnya, aku punya satu permintaan untukmu. Gimana?" Sang sufi itu pun bertanya. "Permintaan apa, Abu Nawas?" "Tolong pinjamkan aku sedikit saja otakmu," jawab Abu Nawas dengan nada serius. Sang sufi pun terkejut dan bingung. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Pinjam otak? Bagaimana mungkin aku bisa meminjamkan otakku?" Abu Nawas pun mengangkat alisnya dan dengan senyum licik ia berkata, "Nah, ya itu. Bagaimana mungkin engkau meminta aku membuktikan keberadaan Tuhan, sementara engkau bahkan tak bisa meminjamkan otakmu sendiri? Jika hal sederhana seperti itu saja tidak bisa kamu lakukan, mengapa kamu meragukan sesuatu yang jauh lebih besar seperti keberadaan Tuhan?" Sang sufi pun terdiam, tak bisa menjawab. Abu Nawas pun melanjutkan, "Lihatlah langit yang luas, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi yang kita injak sekarang ini. Tidakkah cukup semua itu menjadi bukti nyata keberadaan Tuhan? Bahkan nafasmu sekarang, bukankah itu juga bukti yang tak terbantahkan?" Sang sufi pun mencoba mempertahankan logikanya yang kaku, tapi Abu Nawas dengan tenang menambahkan, "Dan jika kamu masih belum percaya, pergilah ke laut dan cobalah hitung jumlah air yang ada di sana. Jika kamu berhasil, mungkin saat itu aku akan percaya bahwa Tuhan tidak ada." Kebingungan dan kelelahan karena perdebatan yang tak bisa dimenangkan, sang sufi pun akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, engkau memang terlalu cerdik untuk dijebak dengan logika, Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa kecil, melambaikan tangan dan kembali melanjutkan perjalanannya dengan santai. Kisah selanjutnya. Abu Nawas kembali menghadapi situasi yang sulit. Kali ini ia dituduh mencuri kuda kesayangan baginda raja. Bahkan beberapa menteri yang tidak suka padanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnah Abu Nawas. Mereka mengaku telah melihatnya menyelinap ke kandang istana pada malam sebelum hilangnya kuda tersebut. Meski Abu Nawas membela diri dan mengatakan bahwa saat itu ia berada di ladangnya sendirian, baginda raja tidak percaya begitu saja karena Abu Nawas tidak memiliki saksi satupun. "Sekarang bisakah kamu buktikan siapa yang melihatmu di ladang, Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, saya sendirian saat itu," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana aku bisa percaya jika tidak ada saksi, Abu Nawas?" ujar baginda raja dengan serius. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun hanya bisa pasrah, wajahnya tertunduk lesu. Meski baginda raja sebenarnya tahu bahwa Abu Nawas tidak bersalah, ia sengaja menguji kecerdikan Abu Nawas untuk melihat apakah ia bisa lolos dari hukuman yang akan diberikannya. "Atas kejahatan yang kamu lakukan, aku akan menghukummu, Abu Nawas. Ada dua pilihan, kamu diusir dari negeri ini selama-lamanya, atau kamu dihukum mati. Pilih yang mana?" tanya baginda raja.
Sejenak Abu Nawas terdiam, memutar otak, mencoba mencari cara agar bisa terhindar dari kedua hukuman tersebut. Tak lama kemudian ia pun menemukan ide yang cemerlang. Paduka yang mulia, kalau memang itu menjadi keputusan Paduka, saya terima. Dan saya memilih diusir dari negeri ini selama-lamanya, Paduka. Tapi izinkan saya menentukan sendiri harinya, kata Abu Nawas. Oh, tidak bisa Abu Nawas. Kalau kamu yang menentukan, bisa saja hukumanmu menjadi bulan depan, tahun depan, atau bahkan bertahun-tahun lagi, balas Baginda Raja dengan tegas. Maaf Paduka yang mulia, jangan keliru. Jika bulan depan berarti saya menentukan bulan, begitu pula dengan tahun depan berarti saya menentukan tahun. Yang saya katakan adalah menentukan hari Paduka, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun berpikir, hari kan hanya ada 7. Paling lambat hukuman itu akan terjadi dalam seminggu. Akhirnya Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas itu. Baiklah Abu Nawas, hari apa yang kau pilih? Tanya Baginda Raja. Saya akan menjawabnya besok Paduka. Dan sebelumnya izinkan saya berpamitan dengan istri dan anak-anak saya dulu Paduka, terang Abu Nawas. Keesokan harinya Abu Nawas pun kembali ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Sudahkah kau menentukan harinya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Bagus, hari apa kamu akan meninggalkan Baghdad untuk selama-lamanya? Tanya Baginda Raja lagi. Saya akan pergi sehari setelah saya meninggal Paduka, jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar jawaban itu Baginda Raja pun langsung tertawa terbahak-bahak. Jadi aku harus mengusir jenazahmu Abu Nawas? Ya benar Paduka yang mulia. Dan yang namanya diusir ya harus berjalan sendiri, jawab Abu Nawas dengan cerdik. Abu Nawas, mana ada jenazah bisa berjalan sendiri, kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas sekali lagi berhasil lolos dari hukuman. Bahkan karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, ia diberi hadiah sejumlah pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya ketika seorang pria terkenal di kampung itu datang menghampirinya. Pria ini dikenal sangat keras kepala dan siapapun yang berdebat dengannya selalu kalah karena dia tidak pernah mau mengalah. Abu Nawas, kata pria itu, aku dengar kamu orang pintar, tapi aku yakin kamu tidak bisa membuatku berubah pikiran tentang sesuatu. Abu Nawas pun tersenyum. Oh begitu, baiklah. Mari kita coba. Apa yang ingin kau buktikan? Aku yakin bahwa matahari adalah bulan dan bulan adalah matahari, kata pria itu dengan penuh keyakinan. Abu Nawas pun pura-pura terkejut. Benarkah? Wah, itu penemuan yang luar biasa kawan. Tapi sebelum aku setuju, bisakah kau tunjukkan kapan tepatnya bulan menjadi matahari? Pria keras kepala itu pun tersenyum licik. Ya, setiap pagi. Ketika malam berubah menjadi pagi, bulan berubah menjadi matahari. Abu Nawas pun mengangguk seolah-olah terkesan. Menarik sekali. Tetapi jika benar bulan berubah menjadi matahari, bagaimana mungkin kita bisa melihat bulan dan matahari di langit pada saat yang sama di siang hari? Pria itu pun terdiam sejenak, mencoba berpikir keras. Tapi karena keras kepalanya, dia tak mau menyerah. Ya, itu hanya karena kita tidak memperhatikannya dengan baik. Sebenarnya matahari itu bulan yang sedang menyamar Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian tersenyum lebar. Baiklah kalau begitu, kamu pasti bisa dong membuktikan hal yang lain juga. Kalau kamu benar, bisakah kau membuat matahari terbit di malam hari? Nah, jika bisa, aku akan setuju dengan semua ucapanmu. Pria itu pun mengerutkan dahinya dan mulai marah. Bagaimana mungkin aku bisa membuat matahari terbit di malam hari? Itu hal yang mustahil. Abu Nawas pun tertawa kecil. Nah, kalau begitu tidak ada bedanya dong dengan mengubah matahari menjadi bulan atau bulan menjadi matahari. Karena kamu sendiri tidak bisa membuktikan apa yang kau katakan, bagaimana aku bisa mempercayainya? Pria itu pun semakin marah, tetapi dia tahu bahwa Abu Nawas sudah memenangkan perdebatan.
Namun keras kepala seperti dirinya, dia tetap tak mau mengaku kalah. "Aku akan kembali besok, dan aku akan punya jawabannya, Abu Nawas," teriaknya sambil pergi dengan marah. Abu Nawas pun hanya tersenyum sambil bergumam. Orang keras kepala memang selalu punya alasan, bahkan ketika tidak ada yang masuk akal sekalipun. Kisah selanjutnya. Sungguh sial nasib Abu Nawas karena seringnya begadang sampai lupa waktu. Kini ia dilarang istrinya keluar rumah. Jangankan tongkrongan malam, di saat siang hari pun tidak diperbolehkan. Kalau sampai melanggar larangan tersebut, istrinya mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas pun menuruti perkataan istrinya. Tapi Abu Nawas tak diragukan lagi sejuta akal cerdiknya. Ia bisa keluar nongkrong tanpa harus melanggar larangan istrinya itu. Berikut kisah lengkapnya. Sudah seminggu, Abu Nawas diam di rumah menuruti keinginan istrinya. Abu Nawas pun mulai terlihat jenuh dengan suasana di dalam rumah. Dan untuk mengusir kejenuhannya, Abu Nawas melakukan aktivitas membelah kayu-kayu yang ia dapatkan dari hutan. Suatu hari sang istri berkata kepadanya, "Suamiku, rasanya aku ingin makan daging ayam. Cobalah kau ke pasar beli daging ayam." Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia pun segera mengabulkan permintaan istrinya. "Tapi awas, jangan sampai torongan dengan kawan-kawanmu," ancam sang istri. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Di tengah perjalanan, ujian mulai datang kepadanya. Ia bertemu dengan sahabatnya. Abu Nawas, kok sekarang jarang kelihatan? Kami sudah kangen loh dengan cerita-ceritamu," kata sahabatnya. "Iya nih, akhir-akhir ini aku ada kesibukan yang gak bisa aku tinggalkan," balas Abu Nawas berpura-pura. "Oh gitu? Nah, ini kan mumpung kamu bisa keluar. Ayo kita ngumpul di warung. Di sana sudah banyak kawan kita menunggu," ajak sahabatnya. Awalnya Abu Nawas langsung menolak. Ia teringat akan mandat sang komandan. Tapi karena terus-terusan didesak, ia pun akhirnya ikut juga. Sesampainya di warung, Abu Nawas disambut hangat oleh kawan-kawannya. Lalu mereka ngobrol ngalor ngidul dengan diselingi canda tawa. Karena saking asiknya ngobrol, Abu Nawas pun sampai lupa waktu. Dan ketika waktu sudah menjelang sore, ia baru teringat akan pesan sang istri. "Waduh, celaka nih. Bisa-bisa istriku ngambek pulang ke rumah orang tuanya. Mana aku belum beli ayam lagi," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, kenapa kok kamu kelihatan gelisah begitu?" tanya kawannya. "Aku lupa belum beli ayam. Kira-kira jam segini masih ada yang buka nggak ya?" kata Abu Nawas kebingungan. "Oh, gak usah khawatir Abu Nawas. Aku punya banyak ayam di rumah," balas kawannya. "Yaudah, ayo ke rumahmu sekarang," timpal Abu Nawas. Setelah berhasil mendapatkan ayam, Abu Nawas masih terlihat gelisah. Ia pun terus memutar otaknya supaya sang istri tidak jadi marah. Tiba-tiba muncullah ide yang cemerlang. Abu Nawas yang tadinya membeli 1 ekor ayam, kini ditambah menjadi 4 ekor. "Kamu serius Abu Nawas? Terus gimana cara kamu membawanya?" tanya kawannya. "Kan aku bisa minta bantuanmu. Aku bawa 2 ayam, terus kamu juga bawa 2, jawab Abu Nawas. Kawannya pun setuju dan ikut membawakan ayamnya. Setelah mereka berdua sudah dekat dengan rumah Abu Nawas, Abu Nawas meminta kepada kawannya untuk melepaskan ayam yang dibawanya itu. "Nah sekarang kamu langsung pulang aja, jangan sampai istriku melihatmu. Bisa bahaya nanti," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mulai menggiring ke 4 ayam tersebut dengan menggunakan tongkat kayu.
Ketika akan memasuki halaman rumah, Abu Nawas berteriak, "Ayo, ayo, cepetan jalan. Sebentar lagi sudah nyampe rumah." Mendengar ada suara teriakan suaminya, istri Abu Nawas pun segera keluar. Rupanya sang istri sudah sangat emosi dan sudah mengemasi baju-bajunya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tapi begitu melihat Abu Nawas menggiring ayam, ia malah tertawa dan tak jadi marah. Waduh, suamiku bawa ayam kok digiring. Pantesan jam segini baru nyampe rumah, kata sang istri sambil tertawa. Ya ini masalahnya, ayamnya kan ada 4. Susah kalau dibawa pakai tangan, balas Abu Nawas. Loh, aku kan mintanya beli 1 ekor. Kenapa kok belinya 4? Tanya sang istri. Begini, wahai istriku sayang, nanti kalau kamu ingin makan daging ayam lagi, kan kamu gak perlu repot-repot pergi ke pasar, jawab Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, sang istri pun bertambah bahagia dan melayang-layang. Suamiku memang sangat pengertian, kata sang istri dalam hati. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai suatu keluarga, sudah seharusnya untuk saling menjaga hati dan perasaan, saling membahagiakan dan saling mengerti satu sama lain, selalu harmonis dan selalu romantis. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan permasalahan yang belum berujung, yaitu masalah etika. Etika adalah suatu penghormatan antara kita sesama manusia. Yang muda menghormat dan patuh kepada yang lebih tua, dan yang tua menghargai dan menyayangi kepada yang muda. Seandainya itu dijalankan, alangkah indahnya kita hidup dalam bermasyarakat. Dan tentang etika ini bukan hanya ada di zaman-zaman sekarang saja. Bahkan di zaman Abu Nawas tentang masalah etika juga menjadi pembahasan yang menarik antar ulama pada masa itu. Di kisah kali ini, kita akan diceritakan tentang kocaknya Abu Nawas ketika mendapat teguran tentang etika dari seorang ulama. Berikut kisah lengkapnya. Dikisahkan ada seorang ulama sufi yang terkenal akan sifat bijaknya. Setiap kali ia memutuskan suatu masalah, selalu dipikirnya matang-matang. Bahkan untuk bicara pun, ia senantiasa berhati-hati. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat sakit hati lawan bicaranya. Dan ternyata sang sufi ini kurang setuju dengan cara berpikir Abu Nawas ketika menyelesaikan permasalahan. Ia menganggap apa yang dilakukan Abu Nawas meskipun tujuannya baik, tapi ada saja pihak yang tersakiti hatinya. Dan ini sangat berlawanan dengan cara berpikir sang sufi. Ketika suatu hari Baginda Raja mendengar tentang sosok sang sufi yang bijak ini, beliau sangat tertarik dan ingin mengangkatnya sebagai penasehat istana. Maka diajaklah Abu Nawas untuk menemani Baginda Raja menemui sufi tersebut. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah sang sufi. Kebetulan saat itu hujan turun sangat lebat, sehingga suasana terasa dingin. Lalu sang sufi mengajak tamu-tamunya itu duduk di sebelah api unggun di dalam rumahnya untuk menghangatkan badan. Di hadapan sang sufi, Baginda Raja meminta suatu pituah tentang bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang raja. Lalu sang sufi memberi beberapa nasihat. Paduka, meskipun Paduka adalah raja yang adil,
Tapi Paduka juga harus menjaga lisan saat bertutur kata. Kalau Paduka hendak membicarakan sesuatu, pakai dulu otak, pikirkan dengan matang. Setelah itu, baru katakan dengan kalimat yang baik dan benar. Karena lisan itu lebih tajam daripada pedang Paduka, kata sang sufi menuturkan. Mendengar itu, Baginda Raja sangat terkesan dengan pribadi sang sufi yang selalu berhati-hati di setiap tindak tanduknya. Di sela-sela obrolan yang serius itu, tiba-tiba Abu Nawas bercelutuk. "Tuan Sufi, aku ingin mengatakan sesuatu. Apakah boleh, Tuan?" Sesaat sang sufi menatap tajam ke arah Abu Nawas. Pasti dia akan berkata yang menjebakku. Aku sudah tahu, tutur katanya selalu menipu. Tapi aku sudah siapkan jawaban. Justru ini saat yang tepat untuk menasehatinya, pikir sang sufi. Kalau menyangkut kebenaran, silahkan, katakan saja. Dan ingat, jangan gunakan lisan untuk berkata yang tidak ada gunanya. Juga sebelum kamu berkata, berhati-hatilah. Gunakan kalimat yang benar dan baik, agar lawan bicaramu tidak sampai sakit hati, kata sang sufi menasehati. "Oh tentu Tuan, ini menyangkut suatu kebenaran," ujar Abu Nawas. "Bagus, silakan, apa yang ingin kau katakan?" ucap sang sufi. "Tuan Sufi, sebelumnya mohon maaf Tuan. Aku melihat ada benda berwarna merah mendekati baju Tuan," kata Abu Nawas memberitahu. "Benda warna merah? Maksudnya?" tanya sang sufi. "Maaf Tuan, bukannya saya lancang. Itu benda warna merah yang apabila dipegang rasanya sangat panas," jawab Abu Nawas. "Iya, benda apa itu?" tanya sang sufi kembali. "Saya mohon maaf sekali lagi Tuan. Sepertinya sepercik api unggun mulai membakar jubah Tuan," jawab Abu Nawas. Seketika itu sang sufi melihat jubah yang sebagian sudah hangus terbakar. "Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku? Jangan berkata bertele-tele seperti itu," kata sang sufi merasa geram. "Loh Tuan, ini kan sesuai dengan nasihat Tuan. Aku harus berpikir dulu sebelum mengatakannya. Aku tak ingin Tuan sampai sakit hati mendengarnya," balas Abu Nawas cengengesan. Sang sufi segera melepaskan jubahnya dan memadamkan api yang menempel. Sementara Baginda Raja spontan tertawa melihat tingkah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di kota Abu Nawas tinggal, ada seorang rentenir yang sangat terkenal. Dia suka memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dan sering memeras rakyat kecil yang kesulitan. Orang-orang di kota tersebut sangat takut dan benci kepadanya, tapi mereka tak berani melawan karena rentenir ini punya banyak pengaruh. Mendengar keluhan dari banyak orang, Abu Nawas memutuskan untuk bertindak. Namun seperti biasa, dia tidak akan berhadapan langsung dengan rentenir itu. Dia lebih suka menggunakan cara cerdik dan humor untuk mengajarkan pelajaran penting. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan melewati rumah rentenir dengan membawa sekeranjang besar uang koin. Ia sengaja berjalan mondar-mandir di depan rumah rentenir sambil menghitung uangnya dengan suara keras agar si rentenir memperhatikannya. Dan benar saja, rentenir yang curiga segera keluar dan kemudian bertanya, "Wahai Abu Nawas, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu?" Abu Nawas pun dengan santai menjawab, "Oh ini, aku sedang menjalankan usaha baru." Rentenir itu pun penasaran. "Usaha baru? Usaha apa kamu?" Abu Nawas pun menatap rentenir dengan mata penuh keisengan. "Aku sekarang menjadi penjual bayangan Tuan." Rentenir itu pun terkejut dan tak mengerti maksud dari Abu Nawas. "Menjual bayangan? Apa maksudmu?" Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh misteri. "Ya, aku menawarkan bayangan untuk disewakan kepada orang-orang yang membutuhkan tempat berlindung dari panas matahari. Bayangan pohon, bayangan rumah, bahkan bayangan diriku sendiri jika perlu.
Rentenir itu pun tertawa keras, merasa Abu Nawas sedang membual. Kamu benar-benar aneh, Abu Nawas. Siapa yang mau menyewa bayangan? Nggak masuk akal kamu. Abu Nawas pun langsung menyahut dengan cepat. Tapi ada loh tuan yang lebih aneh dan lebih nggak masuk akal lagi. Yaitu ada orang yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi kepada orang miskin. Padahal dia tahu mereka tidak akan pernah bisa membayarnya. Nah, kalau bayangan, setidaknya bayangan bisa melindungi dari panas. Sementara bunga yang orang itu minta justru membakar hidup mereka. Rentenir itu terdiam sejenak, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Abu Nawas pun melanjutkan dengan suara yang lebih serius. Tuan, apakah kamu tidak sadar bahwa tindakanmu seperti menjual bayangan? Kamu memberikan sesuatu yang tak nyata, harapan palsu, lalu mengambil keuntungan besar dari penderitaan orang lain. Kamu membuat mereka jatuh lebih dalam ke dalam kesulitan hanya demi keuntunganmu sendiri, tuan. Rentenir itu pun mulai merasa tak nyaman, tapi Abu Nawas belum selesai. Bayangan yang kubicarakan hanyalah lelucon, tapi bayangan yang kau ciptakan adalah bayangan gelap bagi orang-orang di kota ini. Setiap hari kau meminjamkan uang dengan janji palsu, lalu kau menarik bunga yang mencekik mereka, yang pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apapun kecuali lebih banyak hutang dan kesengsaraan. Orang-orang yang mendengar percakapan itu pun mulai berkumpul, menyaksikan dengan penuh perhatian. Rentenir itu pun merasa malu di hadapan orang banyak, tapi dia tak tahu bagaimana membalas kata-kata Abu Nawas yang tajam namun mengena. Akhirnya dengan suara rendah rentenir itu berkata, Abu Nawas, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Ya, kamu memang benar Abu Nawas. Aku telah membuat hidup orang lain lebih sulit. Aku akan berhenti melakukan hal itu, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, Ingatlah tuan, uang adalah alat untuk membantu, bukan untuk menjerat. Jika kamu ingin menjadi orang yang benar-benar kaya, berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan mengambil dari kesusahan orang lain, tuan. Rentenir itu pun pergi dengan kepala tertunduk. Sementara orang-orang bersorak memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Dan sejak hari itu, si rentenir berhenti memeras orang dengan bunga yang tinggi. Dan Abu Nawas kembali menjadi pahlawan kota. Tidak dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, di kerajaan tempat Abu Nawas tinggal ada seorang pangeran muda, putra raja, yang terkenal sangat sombong. Pangeran ini merasa bahwa karena ia adalah pewaris tahta, semua orang harus menghormatinya tanpa syarat. Setiap hari ia berjalan keliling istana dengan kepala tegak, memerintahkan siapa saja yang ia temui, dan seringkali berbicara kasar kepada rakyat kecil. Rakyat pun mulai merasa gelisah dengan sikap pangeran. Mereka menghormati raja, tapi tingkah laku anaknya membuat mereka resah. Tak ada yang berani menegur pangeran karena takut akan kemarahannya, kecuali satu orang, Abu Nawas. Abu Nawas yang mendengar kabar tentang kelakuan pangeran ini dan merasa bahwa sudah saatnya seseorang mengajarinya pelajaran. Tapi tentu saja Abu Nawas tidak akan menegur dengan cara biasa. Dia punya rencana yang cerdik. Jadi suatu pagi, ketika pangeran sedang berjalan dengan angkuhnya di halaman istana, Abu Nawas datang menghampirinya dengan senyum lebar. Wahai pangeran yang agung, izinkan hamba yang hina ini untuk memberikan hormat yang pantas bagi tuan. Pangeran yang memang menyukai pujian tersenyum puas. Akhirnya ada yang tahu caranya menghormatiku. Teruskan, Abu Nawas. Abu Nawas pun segera bersujud dengan berlebihan di depan pangeran, hingga kepalanya menyentuh tanah berkali-kali. Pangeran, hamba sangat kagum dengan keagunganmu. Hamba mendengar bahwa pangeran adalah orang yang paling cerdas, paling kuat, dan tentu saja paling baik hati, katanya sambil menahan senyum. Pangeran yang tidak menyadari sindiran halus Abu Nawas semakin membusungkan dada. Oh, tentu saja, aku ini adalah pangeran. Semua orang harus tunduk kepadaku. Lihatlah, rakyat jelata seperti kalian tak akan pernah bisa mencapai derajatku.
Abu Nawas pun berdiri dengan perlahan dan berkata, "Ah, pangeran, apakah pangeran tahu ada seorang raja yang lebih agung daripada pangeran di kerajaan ini?" Pangeran pun langsung terkejut. "Siapa yang berani lebih agung dariku? Aku putra raja, aku pewaris tahta." Abu Nawas pun berpura-pura terkejut. "Oh, maafkan hamba pangeran. Hamba pikir pangeran sudah tahu. Raja yang lebih agung itu adalah kambing milik penggembala di desa sebelah." Pangeran pun tersinggung dan marah. "Kambing? Bagaimana bisa seekor kambing lebih agung dariku?" Abu Nawas pun tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Coba lihatlah pangeran, kambing itu tidak pernah sombong. Ia bekerja keras setiap hari, memberi susu kepada pemiliknya tanpa mengeluh. Nah, sementara itu pangeran hanya berjalan-jalan menyombongkan diri tanpa memberi manfaat apapun bagi rakyat. Bukankah itu berarti kambing lebih mulia, pangeran?" Pangeran pun terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Abu Nawas pun melanjutkan, "Pangeran, kekuasaan tidak datang dari gelar ataupun keturunan. Kekuasaan datang dari kebaikan hati, dari sikap rendah hati, dan dari bagaimana kita melayani orang lain." Sadar bahwa dirinya telah dipermalukan dengan bijak oleh Abu Nawas, pangeran pun menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya ia merasa malu atas kelakuannya. "Abu Nawas," katanya dengan pelan, "terima kasih telah menyadarkanku. Aku telah sombong, Abu Nawas, dan itu adalah kesalahan besar bagiku." Abu Nawas pun tersenyum hangat. "Ingatlah pangeran, orang yang paling agung adalah orang yang paling rendah hati. Jangan biarkan kekuasaan membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya." Dan sejak hari itu, pangeran pun berubah. Ia mulai ramah pada rakyat, mendengar keluhan mereka, dan belajar menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Dan tentu saja, Abu Nawas menjadi salah satu penasihat kepercayaannya, bukan karena kelicikannya, tapi karena kebijaksanaannya dan humornya. Kisah selanjutnya. Suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon rindang di tepi sungai, menikmati angin yang sepoi-sepoi. Di kejauhan, tampak sekelompok anak-anak yang mendekat. Salah satu dari mereka dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Paman Abu, kenapa kita hanya diwajibkan mengetahui 25 nabi, Paman? Bukankah ada banyak nabi yang diutus oleh Allah?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. Dia menempuk tempat di sampingnya, mengundang anak-anak untuk duduk bersamanya. Setelah semuanya duduk dengan tenang, Abu Nawas mulai berbicara dengan lembut, namun penuh kebijaksanaan. "Wahai anak-anak, memang benar bahwa Allah telah mengutus banyak nabi, bahkan lebih dari yang kita ketahui. Ada ribuan nabi yang diutus kepada berbagai umat sepanjang sejarah ini. Namun hanya 25 nabi yang Allah perintahkan agar kita ketahui secara khusus. Apakah kalian tahu mengapa?" Anak-anak itu saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka menggeleng. "Tidak, Paman, mengapa hanya 25 ya?" Abu Nawas pun mengusap janggutnya dan kemudian berkata, "Coba kita pikirkan, nabi-nabi ini tidak hanya sekedar nama. Mereka dipilih oleh Allah sebagai utusan yang membawa pesannya kepada manusia. Setiap nabi memiliki kisah yang penting untuk kita pelajari. Karena melalui mereka, kita bisa mendapatkan pelajaran berharga tentang iman, kebaikan, kesabaran, dan keadilan. Namun jika kita disuruh mengingat ribuan nabi, mungkin kita akan bingung dan sulit memahami semuanya." Anak-anak itu pun mulai mengangguk tampak setuju, tetapi masih ingin penjelasan lebih lanjut. Abu Nawas pun melanjutkan, "Allah memilih 25 nabi ini sebagai yang wajib diketahui karena mereka memiliki berbagai momen penting dalam sejarah manusia. Mulai dari Nabi Adam sebagai manusia pertama dan bapak seluruh umat manusia, hingga Nabi Muhammad, penutup para nabi dan pembawa risalah terakhir. Melalui kisah-kisah mereka, kita bisa belajar tentang bagaimana Allah membimbing manusia, memberikan petunjuk, dan menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya." Abu Nawas berhenti sejenak dan memastikan anak-anak mengikuti penjelasannya. Lalu ia melanjutkan, "Nabi Nuh mengajarkan kita tentang keteguhan hati meski dihina oleh kaumnya. Nabi Ibrahim mengajarkan keikhlasan dalam pengorbanan.
Nabi Musa mengajarkan keberanian menghadapi penguasa yang zalim, dan Nabi Isa mengajarkan kasih sayang dan kesabaran. Semua nabi ini dipilih agar kita bisa belajar dan meneladani sifat-sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari kita. Seorang anak yang lain mengangkat tangan dan kemudian bertanya, "Tapi Paman, apakah para nabi lain yang tidak kita ketahui juga penting?" Abu Nawas pun tersenyum lebar. Tentu saja mereka juga penting, tapi Allah Maha Bijaksana. Dia tahu bahwa cukup dengan mengetahui 25 nabi ini, kita sudah bisa mendapatkan pelajaran yang dibutuhkan untuk menjalani hidup dengan baik. Para nabi lain mungkin diutus untuk kaum yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, namun intinya tetap sama. Semua nabi mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan menuntun manusia ke jalan yang benar. Anak-anak pun terlihat semakin paham. Lalu Abu Nawas memberikan penutup yang bijak. Kalian tahu, mengetahui 25 nabi ini bukan hanya untuk mengingat nama-nama mereka, tetapi untuk mengenal kisah mereka dan mengambil hikmah dari perjuangan mereka, dan juga meneladani sifat-sifat baik mereka. Dengan begitu, kita bisa menjadi umat yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah SWT. Anak-anak itu pun tersenyum puas. Mereka merasa telah mendapatkan pelajaran penting dari Abu Nawas. Dengan wajah ceria, mereka pun beranjak pulang sambil mengulang-ulang nama-nama para nabi yang mereka ketahui. Abu Nawas pun tersenyum puas, senang bisa berbagi kebijaksanaan dengan cara yang mudah dipahami. Ia pun kembali menikmati sore yang damai di tepi sungai, merenungi betapa pentingnya memahami kebijaksanaan Allah dalam segala hal. Kisah selanjutnya. Gak ada habisnya akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman yang mengintainya. Masa sesuatu yang dilarang bisa menjadi diperbolehkan untuk Abu Nawas? Seperti pada kisah kali ini, Abu Nawas dengan kecerdikannya bisa menjadikan halal sesuatu yang haram. Berikut kisah lengkapnya. Sudah menjadi suatu kebiasaan saat menjelang masuknya bulan Ramadan, kota Baghdad menerapkan undang-undang yang hanya diberlakukan saat bulan puasa. Undang-undang tersebut berisi, siapa saja yang ketahuan makan atau minum di tempat terbuka saat siang hari akan dikenakan hukuman penjara selama sebulan. Hal itu bertujuan untuk menghormati umat muslim yang tengah melakukan ibadah puasa. Dan suatu hari, Abu Nawas tampak bersiap-siap pergi ke hutan guna mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar. Meskipun sedang puasa, tak menyurutkan semangatnya untuk tetap bekerja menafkahi keluarga. Setelah waktu menjelang siang, Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar. Kali ini kayu bakar yang diperolehnya cukup banyak, sehingga membuat Abu Nawas merasakan letih. Mungkin karena saking capeknya, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu adalah bulan puasa. Begitu ia tiba di rumah, ia langsung mengambil segelas air dan sepotong roti, lalu dibawanya ke teras rumah. Dengan asiknya, Abu Nawas melahap roti dan meminum segelas air. Ternyata perbuatan Abu Nawas ini ketahuan oleh Abu Jahil selaku tetangganya. Gila Abu Nawas, kebetulan akan aku laporkan ke Tuan Hakim biar dihukum, pikir Abu Jahil kegirangan. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Tuan Hakim dan mengadukan perbuatan Abu Nawas. Kamu yakin dengan yang kamu lihat? Tanya Tuan Hakim. Saya yakin sekali Tuan, dan saya berani bersumpah, balas Abu Jahil. Tuan Hakim lalu menyuruh beberapa prajurit istana untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, sekarang juga Anda ikut kami menghadap Tuan Hakim, kata komandan prajurit. Memangnya ada apa? Tanya Abu Nawas heran. Ada yang melaporkan kalau Anda itu telah berbuat kesalahan, jawab komandan prajurit. Kesalahan apa? Saya nggak merasa melakukan kesalahan, tanya Abu Nawas semakin bingung.
Pokoknya Anda harus ikut kami. Nanti Anda tanyakan sendiri di pengadilan, balas komandan prajurit. Abu Nawas pun akhirnya diseret ke pengadilan dan dihadapkan kepada Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Jahil dan Tuan Hakim. Abu Nawas, apa benar tadi siang kamu makan dan minum di depan rumah? Tanya Tuan Hakim. Mendengar pertanyaan tersebut, barulah Abu Nawas tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Oh iya, aku benar-benar lupa kalau ini bulan puasa, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, ditanya kok malah bengong. Apa benar kamu melakukannya? Tanya Tuan Hakim kembali. Iya benar Tuan, tapi dari mana Tuan bisa tahu? Kata Abu Nawas balik bertanya. Abu Jahil yang melaporkanmu. Dia melihatmu makan dan minum di depan rumah. Kamu kan tahu Abu Nawas, selama bulan puasa itu ada undang-undang yang melarang makan dan minum pada siang hari, apalagi di ruangan terbuka, tutur Tuan Hakim. Iya, saya tahu Tuan Hakim, balas Abu Nawas. Kamu seorang muslim kan? Kenapa kamu melanggar hukum agama dan hukum negara? Hukumanmu bisa menjadi 2 kali lipat Abu Nawas, ujar Tuan Hakim. Sudah hukum saja Abu Nawas Tuan Hakim. Paling-paling alasannya karena lupa, timpal Abu Jahil. Apa alasanmu Abu Nawas? Kalau alasannya karena lupa, saya tetap akan menghukummu. Karena alasan lupa itu bisa saja adalah suatu kebohongan, kata Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Jahil. Ternyata dia masih saja mencari-cari kesalahanku, gerutu Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, dengan akal certiknya, ia dengan mudah bisa lepas dari hukuman yang akan menjeratnya. Begini Tuan Hakim, saya ini kan seorang musafir, makanya saya makan dan minum saat puasa. Bukankah seorang musafir diperbolehkan membatalkan puasa? Ujar Abu Nawas. Musafir? Kamu ini bukannya tinggal di sini sudah lama, dan aku tidak pernah melihatmu pergi kemanapun, kata Tuan Hakim. Ya, coba lihat. Saya ini masih hidup di dunia. Saya ini adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan menuju akhirat Tuan Hakim, tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Tuan Hakim hanya terdiam. Begitu juga dengan Abu Jahil. Walhasil, Abu Nawas pun dibebaskan dari ancaman hukuman.